Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan biiznillahi ta'ala bab ke-18 dari hadis Riyadhis Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bi asanidina al-muttasilah ila al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi wa bi masyayikhi fid dharain amin. Qala babun nahyi anil bid'ah wal muhdatsat wa muhdatsatil umur. Bab larangan terhadap perilaku bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan yang menyimpang dari syariat Islam. Qala Allah Ta'ala, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tiadalah setelah kebenaran melainkan ketersesatan. Wa qala ta'ala, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami lalaikan satu hal pun melainkan pasti ada keputusan dan ketetapannya di dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Seandainya kalian berselisih di dalam satu hal, maka kembalikanlah perselisihan kalian tersebut atas hal itu kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai al-kitabi wa sunnati. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Yang dimaksud dengan Al-Qur'an dan sunnah itu jangan sekedar ditafsirkan teksnya saja. Karena di dalam teks itu secara tidak matangnya madhnun. Banyak hal yang sifatnya dhanniyat atau hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh orang awam. Bahkan orang yang bisa berbahasa Arab, bahkan orang Arab saja belum tentu faham isi Al-Qur'an. Fal mauquf ala madhnun. Maka sesuatu yang disaripatikan dari perkiraan, yaitu hanya hasil perkiraan. Gimana caranya supaya kita sampai bukan sekedar pada derajat perkiraan, tapi derajat yakin? Nah, tentu saja harus melalui ijma' dan konsensus para ulama. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu jangan ditafsirkan kita beli mushaf, kita beli kitab-kitab hadis, terus kita baca sendiri. Enggak. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah mengikuti pemahaman para ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang bersanad bersambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mushaf yang ada di rak itu adalah benda mati. Mushaf, kitab hadis yang tertumpuk di dalam rak di atas lemari itu adalah benda mati.
Yang hidup siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang hidup. Yang hidup siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Itu yang hidup. Jadi para tabi'in itu melihat isi konten Quran dan Sunnah itu melalui siapa? Sahabat. Tabi'in melihatnya karena nggak ketemu sahabat lewat tabi'in. Begitu pula seterusnya. Tapi yang seperti ini rata-rata netizen kurang paham. Makanya netizen ini komentar semaunya terkadang terhadap sebuah hukum. Ini kan nggak ada dalilnya. Sebuah amalan ini nggak ada dalilnya. Memang kapan Rasulullah melakukannya? Nah, ini satu masalah besar. Karena di dalam Al-Quran sendiri Nabi tidak pernah mengatakan wa ma taroknahu fantahu. Di dalam Al-Quran tidak ada redaksi wa ma tarokar rasul fantahu, nggak ada. Tapi yang ada di dalam Al-Quran wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diperintah oleh Rasul maka lakukan. Yang dilarang jangan dilakukan, bukan yang ditinggalkan. Fal matruk la yuntiju syar'an, la yuntiju hukman. Sesuatu yang ditinggalkan at-tarku la yuntiju hukman. Sesuatu yang ditinggalkan Rasul itu tidak serta-merta ada hukumnya. Makan burger. Jangan ditanya hukum makan burger itu apa. Kenapa? Karena memang ada nggak makan burger di dalam Al-Quran secara tekstual? Nggak ada. Tapi apakah lantas nggak diatur dalam Quran dan Sunnah? Diatur. Kulu washrobu wa la tusrifu. Kulu mimma razaqnahu halalan thayyiba. Makan yang halal, ya, lagi baik. Berarti yang harus diteliti isi dan konten burger itu. Di dalam ilmu hukum fikih itu al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Jadi hukum terhadap suatu hal itu adalah cabang setelah kita menyelesaikan gambaran problem yang ada di dalam hal tersebut. Hukum burger apa? Ya lihat, burger ini masuknya makanan halal atau haram. Kalau masuknya makanan halal, berarti hukum makan burger apa? Halal. Karena memang isinya halal. Quran bilang makanlah yang halal. Paham nggak? Paham ya? Jadi ada semua di dalam Quran dan Sunnah. Maulid Nabi ada dalam Quran, dalam hadis apalagi. Ya. Nah, orang-orang itu mengatakan yang ditinggalkan oleh Rasul lantas jangan dilakukan. Itu kontradiksi sekali. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Bahkan setelah Rasulullah itu wafat. Banyak sekali para imam kita melakukan hal-hal dalam masalah agama ini yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Tapi pernah diberikan petunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran, Sunnah dan juga para sahabat. Contohnya apa? Sayyiduna Utsman bin Affan azan Jumatnya 4 kali. Kalau Masjid Kuba azan Jumat 4 kali, pasti banyak yang ngamuk-ngamuk. Pasti banyak yang tidak suka. Kenapa? Karena nggak paham. Konteksnya nggak paham. Apalagi contohnya, bayar zakat fitri pakai beras. Pernah nggak Rasul bayar zakat fitri pakai beras? Nggak pernah. Apakah lantas karena Rasul nggak pernah bayar zakat fitri pakai beras itu nggak boleh? Bayar zakat fitri pakai uang menurut mazhab Hanafi, boleh nggak? Boleh. Rasul pernah nggak bayar pakai uang? Enggak. Yang diambil apa? Ilatnya, alasan daripada mengeluarkan zakat fitri itu al-ighna. Makanya dalam hukum fikih yang paling sulit adalah mencari ilat atau sebab hukum. Pengen keluar produk nih halal, haram, yang paling sulit nyari dalilnya, kemudian dicari sebabnya itu, ilatnya itu apa. Terkadang ilat itu disebutkan, contoh kullu muskirin khamrun, semua yang memabukkan itu adalah haram. Berarti ilat atau alasan pengharaman khamr apa? Iskar. Apa itu iskar? Memabuk. Paham nggak? Ini yang mansus. Ini yang mansus, yang ada tertulis. Yang nggak tertulis gimana? Dicari, digodok sama para ulama. Capek mereka tuh, nggak mikirin kawin,
nggak mikirin cari duit, capek hanya untuk apa? Supaya sumber hukumnya terjaga, produk hukumnya terjaga. Bocah baru kemarin sore datang sini bawa laptop, apa bilang nggak? Imam mazhab tuh nggak maksum, bisa salah. Ikutilah Quran dan ya, mainnya kurang jauh tuh yang begitu. Semakin kita belajar tuh, semakin kita tahu diri. Natatofal amama al-immah. Kita ngerasa kita tuh anak kecil di depan para imam mazhab itu. Ya, jadi makna mengikuti Quran dan Sunnah jangan dianggap mengikuti teksnya. Jangan jatuh kita itu ke dalam kesalahannya orang Khawarij. Orang Khawarij itu dia ngangkat Quran mushaf mau membunuh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, ini Quran mati, ini mushaf ini benda mati. Saya Ali ini hidup. Kira-kira apa hikmah dibalik Nabi itu membawa Al-Quran selama 23 tahun secara beruntun, bukan langsung satu jilid 30 juz 6236 ayat dikasih. Tapi kenapa kok berangsur-angsur? Tadrijian itu. Sebabnya supaya sahabat itu menggugu meniru Rasulullah, melihat Rasulullah, bercakap-cakap dengan Rasulullah, bertanya dengan Rasulullah, mukhalatoh dengan Rasulullah. Inilah rahasia kita di dalam menuntut ilmu, mulazamah, mukhalatoh dengan para guru kita. Bukan kita baca kitab sendiri kemudian kita ngerasa kita udah alim. Makanya sering saya bilang ada ulama, ada ubaru. Tapi di zaman sekarang tuh orang-orang yang suka bid'ahin itu dia pinter. Ada tuh gerakan-gerakan yang berusaha untuk mencari sanad kitab ke sana ke sini, tapi akidahnya tetap aja akidah yang sesat. Dia pinter dia. Pinter sekali, pergi ke Cianjur, pergi kemana, ketemu para guru, para masyayikh, supaya apa? Dia dapat itu sanad. Tapi perkara akidahnya dia nggak mau ambil. Akidah dia ya tetap saja akidahnya yang mengatakan Allah duduk, mengatakan Allah punya dua mata, Allah punya dua tangan, Allah punya dua kaki. Nah, nanggung nggak? Kalau sudah punya dua mata, dua tangan, dua kaki, punya apa lagi kira-kira itu? Nah, ya udahlah, jangan dipikirin lah. Ya, itu sesat. Ya, jadi kita harus aware dengan hal ini, dan itu bid'ah. Ya, bid'ah dalam akidah. Wa qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan sampai kamu itu mengikuti jalan-jalan menyimpang sehingga kamu terpencar, terpecah belah, tercecer dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Rasulullah, kalau kalian umatku cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian, mencintai kalian dan memaafkan dosa-dosa kalian. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat yang berkenaan dengan bab ini adalah banyak sekali. Wa ammal ahaditsu fa katsiratun jiddan. Adapun hadis yang berkaitan dengan perkara bid'ah ini adalah banyak. Wa hiya masyhuratun, dan ia adalah terkenal. Fanaktasiru ala tarafin minha, maka kita singkat saja dengan menyebutkan beberapa di antaranya. Wa bihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Thayyib. Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orangnya yang mengada-adakan di dalam urusan agama kami ini sesuatu yang tidak berasal darinya, ma laisa minhu, catat, tidak berasal darinya, tidak memiliki dalil yang menopangnya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dulu
ada sahabat tidak mau menikah. Ada sahabat mau puasa, tidak mau berbuka. Ada sahabat mau sholat malam, tidak mau tidur. Dilarang semua sama Rasulullah. Dulu ada sahabat namanya Abu Israil. Dia bernazar akan berdiri. Di tengah-tengah orang lagi sholat Jumat, khutbah Jumatnya Rasul, ada orang di tengah-tengah berdiri. Ditanya, siapa itu? Itu Abu Israil. Ngapain dia begitu? Nazara ayyakum. Dia bernazar berdiri. Wala yaq'ud, bernazar tidak mau duduk. Wala yastadhil, dia bernazar tidak mau berteduh. Wala yatakallam, dia bernazar enggak mau ngomong. Wa yasum, dia bernazar untuk puasa. Kata Rasulullah, semua nazarnya batalin kecuali puasanya silakan dilanjutin. Jadi ada yang dilarang sama Rasul padahal diperbuat sahabat. Kalau maulid Nabi itu semuanya kalau dilakukan sesuai sebagaimana mestinya, isinya semua sunnah Nabi. Nuntut ilmu sunnah, wajib malah. Kemudian masuk masjid dapat lagi sunnah, sholat tahiyatul masjid dapat lagi sunnah, salaman sama tetangga dapat lagi sunnah, sholawatan dapat lagi sunnah. Kemudian ketemu sama Pak RT, ketemu sama pejabat, kasih pengumuman, mungkin ada saudara yang butuhkan, kejadian apa yang kita nggak tahu, sunnah juga. Kalau nggak wajib, minimal sunnah. Dengerin orang baca Quran, wajib. Kemudian mendengarkan ceramah tentang Rasulullah, ya sunnah minimal tuh, minimalnya sunnah. Bisa menjadi wajib bagi orang yang nggak kenal Rasulullah. Habis itu kita makan bersama, kasih nasi kotak kek, kebuli kek, apa kek, ya sunnah nggak? Sunnah. Habis itu kita pulangnya buang sampah. Sunnah enggak? Sunnah. Ada santunan anak yatim enggak? Ada kadang-kadang. Sunnah enggak? Sunnah. Bid'ahnya di mana? Enggak ada bid'ahnya. Oh, menggabungkan ibadah. Ente dapat istilah dari mana menggabungkan ibadah? Siapa yang ngajarin kamu istilah itu? Ulama mana yang ngajarin kamu menggabungkan ibadah? Memang ada orang sholat sunnah sambil ceramah. Ada orang sholat tahiyatul masjid sambil nulis, nuntut ilmu. Ada orang sholat tahiyatul masjid sambil sedekah. Ada. Ada orang tahiyatul masjid sambil dia baca Quran untuk memperdengarkan. Sari tilawah. Enggak, itu baru menggabungkan. Kalau ini adalah mengkhususkan hari di mana Rasulullah SAW atau bulan di mana Nabi SAW atau setelahnya wa ma ba'dahu dengan catatan memuliakan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada masalah itu. Bukan Abu Zur'ah ya. Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah ini gurunya Imam Nawawi. Bilang maulid itu bagus kalau sesuai amalannya dengan sunnah. Ya tadi kita sebutin tadi. Dalilnya banyak lah, kalau mau tahu dalilnya buka Instagram saya, sudah saya posting kemarin, baru diposting UAS juga itu. Ya. Terus apa lagi? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Fathul Bari, hafal 100.000 hadis. Bilang apa beliau? Sunnah. Dapat keistimewaan kita merayakan Maulid Nabi. Siapa yang pertama kali merayakan Maulid? Imam dan Raja Abu Mudzaffar Kaukabri bin Buktikin atau Bukutkin. Beliau itulah yang pertama kali menginisiasi Maulid Nabi. Siapa beliau? Iparnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan orang-orang Nasrani pada saat perang salib, yang mengeluarkan orang-orang Syiah dari Mesir. Jadi bukan sembarangan orang nih. Ya, Raja Mudzaffar ini. Raja Irbil namanya. Tempatnya itu daerahnya namanya Irbil, raja ya beliau. Jadi beliau kumpulkan orang fakir miskin, umat Islam dikumpulkan, beliau sembelih ratusan ekor kambing, ratusan domba, onta disembelih, dimasak, makan, disantunin, dikasih 1.000 dinar kepada Imam Ibnu Dihyah untuk membuat qasidah ujian kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Supaya umat Islam itu tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW setelah terluka di perang salib. Itu sejarahnya. Jadi jangan dibilang di produknya Syiah. Syiah mana syiar maulidnya? Kecuali Syiah yang lagi takiyah.
Bawa-bawa maulid dia. Maulid ini syariatnya siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi jangan disama-samain dengan orang Syiah, ya. Pernah kita merayakan haulnya Rasulullah? Enggak. Tanggal 12 Rabiul Awal Rasul meninggal, tapi yang kita peringati malah mau. Kenapa? Bahagia. Kenapa? Bersyukur. Bukan seperti orang-orang Syiah. Ya. Tahu Syiah, Bu? Tahu, Bu? Temennya si B, si C, tuh si A, ya. Tuh orang, Bu, sukanya pakai baju hitam-hitam. Pakai hitam-hitam terus, nggak ada angin, nggak ada hujan, pakainya hitam-hitam terus. Imamnya hitam-hitam. Bukan abang yang di belakang sono yang gondrong tuh lain lagi, ya Bang ya. Kalau ini orang emang sengaja dia pakai hitam semuanya. Makanya kita itu disunahkan pakai putih, menampakkan kebahagiaan. Meskipun hati kita sedang gundah gulana, jomblo pakai putih nggak ketahuan. Nggak ketahuan kalau lagi sedih, ya pakai putih. Sengaja tuh. Makanya ada ungkapan para habaib tuh. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf tuh suka bilang, "Enggak usah pakai hitam-hitam." Gitu. Itu bukan ngalangin kita pakai baju warna hitam, bukan, ya. Saya juga punya, Bang, kemeja warna hitam, saya juga punya gitu. Cuman itu memang warna yang sudah menjadi ciri khas orang-orang yang suka melaknat para sahabat Nabi. Yang suka melaknat para sahabat Nabi. Siti Aisyah istri Nabi dilaknat, ya. Ini bid'ah, ya. Bid'ah dalam urusan agama nih. Melaknat para sahabat Nabi, memfitnah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, menggosok maling kekuasaannya Sayyidina Ali. Jadi bahayanya apa sih, Bib? Buat kita, kalau kita akidahnya seperti mereka, artinya kita tidak mengakui perjuangan para sahabat yang mana sudah diafirmasi, dipuji di dalam Al-Quran. Secara nggak langsung kita ingkar sama Al-Quran itu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara sholat, puasa, zakat, semua riwayatnya itu dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita berakidah seperti mereka, nanti cara sholat kita lain. Berarti kita dibatalin semua nih cara sholatnya nih. Ya. Jadi jangan dianggap nih perkara sepele, hadirin ya. Jangan dianggap nih perkara remeh. Masalah akidah ini. Ini perkara besar, ya. Jangan dianggap kecil, perkara gede ini. Tapi tetap jangan sampai kita ketika berbicara masalah ini kita benci dengan orangnya. Orangnya tetap kita hormati layaknya umatnya Rasulullah. Akan tetapi pemikirannya harus kita luruskan. Itu bid'ah. Nabi nggak pernah mengajarkan melaknat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan mengatakan Al-Quran itu la tahzan innallaha ma'ana. Rasul mengatakan, Abu Bakar kamu jangan sedih, Allah bersama kita. Rasul sudah bilang, Abu Bakar kamu bersama Allah dan kamu bersama saya. Jadi kalau ada orang melaknat Sayyidina Abu Bakar berarti dia menentang ayat Al-Qur'an. Bisa dipahamin enggak? Itu bid'ah. Apalagi bikin sholat subuh jadi 3 rakaat. Alasannya karena kurang resep. Allah enggak suka ganjil. Allah sukanya ganjil, enggak suka genap. Maka tambahin lagi 1 rakaat biar mantep, Bib. Sholat isya pulang kerja capek, Bib, korting jadi 2 rakaat, Bib. Nah inilah bid'ah. Dia sholat tapi nggak mau ngikutin tata caranya, syarat sahnya harus punya air wudhu. Dia nggak mau. Katanya tujuan sholat itu hanya untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Ingat Allah aja, eling katanya. Ya kan? Padahal mah tidur. Pikirannya katanya ingat Allah gitu, padahal dia tidur, semua lampu dipatiin katanya. Ini musibah nih. Ini bid'ah. Kenapa? Karena bertentangan dengan Quran, Sunnah, ijma dan juga petunjuk para sahabat Nabi. Tuh contohnya ya, bid'ah. Mengumpulkan Al-Quran itu nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tapi ijtihadnya Sayyidina Umar. Nggak pernah juga dilarang oleh Rasul.
Nggak pernah diperintah, nggak pernah dilarang. Akhirnya kata Sayyidina Umar, saya melihat banyak orang meninggal hufaz di perang Yamamah, mati ketika perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Ayolah kita kumpulin aja orang buat bentuk tim untuk kumpulin mushaf. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini bid'ah. Kata Sayyidina Umar, ini bagus. Datang lagi Sayyidina Umar ngomong, gimana? Kamu udah berubah pikiran belum? Belum, ini bid'ah gitu. Sampai 3 kali baru Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ini benar. Panggil Zaid bin Sabit. Zaid, ana dapat masukan dari Umar begini dan begini. Ini bid'ah, kata Sayyidina Zaid bin Sabit. Kata Sayyidina Abu Bakar, ana juga dulu kayak ente ngebid'ahin ini, tapi ana sadar kalau hufaz ini meninggal semua, umat Islam bertambah banyak dan gak ada yang menyalurkan daripada hafalan Qur'annya Rasulullah. Mau gimana dong ceritanya? Akhirnya Sayyidina Zaid bin Sabit dia nurut. Dan ternyata beliau mengakui, oh ternyata kalau dikomparasi narasinya nih ada yang kurang nih, tambahin. Dengan yang teks yang dari naskah yang lain, dikomparasi sama beliau itu. Akhirnya beliau sadar, oh rupanya benar. Itu Nabi pernah ngajarin nggak? Nggak pernah. Tapi apakah lantas hal tersebut haram? Dan bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sesuatu yang baru itu bisa hukumnya wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Yang hukumnya wajib, menulis ilmu hadis. Supaya kita tahu, sebagian para pelajar tahu membedakan antara hadis sahih dengan dhaif misalkan. Itu wajib. Ya, fardu kifayah, meskipun fardu kifayah. Dalam tatanan komunitas kecil, membuat majelis taklim di mana nggak ada orang ngajar di situ, wajib hukumnya. Nabi pernah nggak buat majelis taklim, dikasih nama majelis taklimnya Nurul Mustafa gitu? Bid'ah nggak? Iya, tapi hukumnya wajib di situ. Ada juga bid'ah yang sunnah, bikin santunan anak ya yatim. Terus ada ceramah agama, baca qasidah. Kadang-kadang orang baca qasidah dibilang baca mantra. Ini bahlulnya luar biasa. Orang baca qasidah dipikir dia lagi baca mantra. Bahlul bener ente. Gimana nggak bahlul? Qasidah itu kan mengingatkan kita kepada Allah. Qad kafani ilmu rabbi. Kan begitu kan? Ya, kira-kira gitulah ya. Jadi Tuhanku itu sudah mencukupiku. Ilmu Tuhanku terhadap keadaanku itu sudah mencukupiku. Nih baca mantra nih. Sampai saya ketemu orang mengatakan, iya saya punya tetangga kesurupan karena sering baca rotib. Bahlul nggak? Gak pernah baca rotib, nggak tahu isinya rotib. Tiba-tiba bilang baca rotib itu sumber orang kesurupan. Nah, itu bid'ah tuh ngomong begitu. Ada bid'ah yang mubah. Contohnya makan ayam geprek. Rasul tuh belum tentu suka ayam geprek. Tapi apakah karena Rasul nggak makan ayam geprek, nggak suka sama ayam geprek misalkan, nggak suka sama bebek slamet misalkan, Rasul nggak suka sama gabus pucung, nggak suka sama gabus pucung, nggak suka sama pindang telur, nggak suka sama nasi padang misalkan. Apakah lantas orang yang makan nasi padang ini menentang sunnah Rasul? Bahlul amat ente. Kesian amat orang Padang, orang Jawa, orang Sunda semuanya. Disuruh makan korma aja. Tuh ngomong bid'ah mulu. Tapi kalau ente sudah makan korma setiap hari, terus ente jalan kemana-mana pakai onta, terus ente nggak pernah nyela orang, ente nggak pernah ngina orang, ya, ente baik sama orang semua suka sama ente husnuzon sama orang, itu baru. Kadang cuma modal motong celana 4 cm di atas mata kaki langsung bid'ah, sesat ini nggak sesuai sunnah Rasulullah. Ya Allah mas, coba bedakan ikhfa dengan idgham dulu. Suruh bedakan ikhfa sama idgham aja nggak bisa. Jadi kita harus nyadarin orang nih begini, biar dia tuh tahu. Anaim yuqadh. Orang tidur bangunin. Orang lagi tidur tuh bangun. Saya pernah ketemu sama orang di sektor 1 tuh, Bintaro tuh. Dia Masya Allah banget tuh orangnya. Jadi
tinggi, gede, jenggotnya panjang, itu kan, tua. Saya lagi sama temen, saya waktu itu masih pakai celana biasa, celana bahan, pakai kemeja. Ya kan, masih kuliah S2 di UIN gitu kan. Ya namanya naik motor Vario 125 lah. Itu tahun berapa? 2000 berapa itu. Ya kan? Datengin sama dia. Kalian lagi ngomongin apa katanya? Enggak ada, Pak. Saya enggak ada. Kata dia, kalian tahu manhaj itu apa? Enggak tahu, Pak. Manhaj itu jalan hidup gitu. Oh gitu, Pak. Manhaj kalian apa? Manhaj saya ngikut dengan bapak aja deh. Saya gituin biar cepet kan? Biar nggak usah ribet gitu kan, ngikutin bapak aja. Dia nggak terima. Enggak. Manhaj saya Quran dan Sunnah. Kalau gitu saya juga Quran dan Sunnah deh, Pak. Enggak. Jadi pengen berantem, emang ngajak berantem. Padahal saya pakai kemeja tuh warnanya ungu loh. Kemeja warnanya ungu tua gitu kan, pakai celana gitu. Sama temen juga tuh dari Padang, alumni Al-Azhar juga gitu. Nah terus dia bilang gini gitu sama kami kan, NU Muhammadiyah itu sesat semua katanya. Yang benar tuh Quran dan Sunnah. Oh gitu Pak. Gitu. Kamu tahu nggak katanya? Tidak ada satu daun pun jatuh melainkan itu karena izin Allah. Saya tanya, Bapak tahu dalilnya nggak? Dari tadi Bapak bicara ini. Bapak hafal Quran Pak? Hafal hadis berapa Pak? Bisa bahasa Arab? Langsung tak bacain dalil. Terus kata teman saya, Pak, ini anak S2 Pak dari Al-Azhar Pak. Langsung dia, Assalamualaikum, pamit ya. Belum selesai. Saya pulang dari sana, mampirlah ke Indomaret. Dulu masih zaman-zamannya BlackBerry. Saya taruhlah, nggak sengaja namanya buru-buru kan. BlackBerry-nya tuh saya taruh di itu tuh, apa namanya tuh. Motor tuh kan depannya ada tuh naruh kunci apa gitu kan ya. Nah, taruh. Pulang-pulang nggak ada. Wih, BlackBerry hilang gitu kan. Ya Allah, berarti gua songong banget sama engkong tadi tuh. Gua kualat kayak gua sama dia nih. Kayaknya Allah nggak demen nih, makanya gua dihilangin nih. Astagfirullah, besok gua balik lagi deh ke sana. Saya mikirnya gitu. Ana harus balik lagi dan Ana harus minta maaf sama nih orang. Ana datang ke sana. Assalamualaikum, salam. Kaget dia. Kamu ngapain kesini lagi? Saya mau cerita. Setelah saya ceritain tuh nggak bilang apa. Inilah hadirin bukti dari kebenaran ilmu saya. Astagfirullahaladzim. Malah tambah songong. Malah tambah songong nih orang. Udah saya udah cuma bisa geleng-geleng aja. Pak, saya kesini bukan untuk ngomongin itu. Ya, saya cuma ngerasa mungkin saya ada salah sama bapak. Saya minta maaf. Itu dah. Ya. Jadi jangan ini deh. Jangan. Bener deh, kita tuh kadang-kadang ngerasa ya, apalagi yang baru hijrah lah gitu. Ngerasa kayaknya, paling mantep kita ini udah, paling mantep. Jangan dipikir orang yang pakai sarung tuh nggak hafal hadis. Habib Anis, Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi itu setiap sore rutinannya baca Sahih Bukhari. Pagi sampai siang tuh kerja di pasar jualan. Sore rauhah baca Bukhari. Pedagang, tapi baca Bukhari, ngaji depannya ulama semua. Tuh, kan? Ente ahli hadas. Jadi boleh kita berpakaian, kita cingkrangin celana tuh boleh. Itu sunnah. Kalau antum niatnya benar, wallahi itu pahala besar bisa masukin antum ke surga itu, mencingkrangin celana itu. Tapi niatnya harus tulus. Ya, niatnya harus pure, harus murni karena ingin ngikuti Rasulullah, harus bersih hatinya. Nah, kalau kita pakai celana di atas mata kaki, terus kita sombong itu kira-kira jadi ahli surga apa ahli neraka? Kejebak nggak sama setan? Kejebak. Semuanya berlaku sama dengan saya nih, saya pakai baju putih nih misalkan. Terus saya ngerasa lebih baik dari orang, sama. Berlaku bagi setiap hal lah. Ini kan sunnah juga nih, ya. Tapi kalau saya ngerasa diri saya lebih putih hatinya dari orang yang pakai baju warna hitam, semata-mata karena pakai bajunya, bukan gara-gara keyakinan sama akidahnya yang harus kita benerin ya. Ya, masuk neraka juga kami. Ya. Jadi bid'ah itu kata Imam Syafi'i, al-muhdatsatu dorban. Yang diada-adakan itu ada dua.
kullu ma yuwafiqu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhihi mahmudah wa kullu ma khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhihi madhmumah. Yang sesuai dengan Quran, ada landasannya, dalil umumnya ada lah gitulah ya. Kemudian juga dari sunnah, kemudian dari ijma' kesepakatan para ulama dan dari athar para sahabat, petuah-petuah fatwa para sahabat, maka ini boleh dikatakan sesuatu yang baik. Meskipun baru, nggak ada. Bikin pesantren ada nggak di zaman Rasulullah? Bikin pesantren pendaftaran ada Google Formnya? Nggak ada. Tapi ada dalilnya. Sayyidina Umar itu nyantri sama Rasulullah gantian sama kawannya. Al-Hafiz Syekh Al-Muhaddis ya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah punya kitab namanya Sofahat min Sabril Ulama. Beliau menjelaskan Sayyidina Umar bin Khattab itu ganti-gantian sama kawannya. Jadi kalau misalkan hari ini, kata Sayyidina Umar, hari ini saya nginep di rumah Rasul. Kalau wahyu turun, nanti saya apalin, saya keluar, saya sebar. Besoknya teman saya yang nginep di rumah besoknya lagi saya nginep di rumah Rasul. Itu dalil pesantren. Pesantren itu bukan tempat pindah tidur. Makanya ya, ada nggak bid'ah yang dilakukan umat Islam? Ada. Bikin walimahan, ngundang dangdut koplo. MTQ ditutup dangdut koplo. Itu bid'ah namanya. Ada nggak begitu? Ada. Dibikin tuh kemarin tuh yang viral tuh. Penutupan MTQ kok joget-joget. Kemarin saya diundang ke Sulawesi. Diundang saya ke Sulawesi. Ada orang undang saya ke sana gitu kan. Baik-baik orangnya. Cuman ketika acara doa 1000 santri itu, ada satu yang saya kritisi. Santrinya pada joget-joget, pada nari, menampilkan tarian-tarian, dan ada perempuan, ya mohon maaf ya, meskipun pakai cadar ya nari, tari Saman Aceh lah, dan lain sebagainya. Saya tanya, ini apa? Ini kesenian. Kesenian apa? Oh, kesenian supaya dekat dengan masyarakat. Tapi ketika yang ditampilkan kesenian Jawa, tahu lagunya? Wong kong ini kok dibanding-banding, ini apanya kesenian? Ini TikTok, Ana bilang. Antum semua zen, antum undang anak zen, antum kelilingin anak ketemu para ulama, profesor, doktornya semua, guru tak guru, zen antum. Cuma satu itu aja, jangan dibikin lagi. Makanya ketika anak naik dapat kesempatan 15 menit, panas sana. Saya bilang, santri itu harus mengaji. Dikatakan santri itu karena dia dekat dengan Quran, dekat dengan sunnah. Dia punya adab, dia punya akhlak. Santri itu tidak butuh pembuktian. Pembuktiannya Allah dan Rasulullah. Gak butuh dipamerkan, gak butuh pembuktian apapun. Orang yang nuntut ilmu agama itu. Dan demi Allah, gak ada martabat di atas ilmu agama. Wallahi. Gak ada. Sampai-sampai Nabi mengatakan ulama itu pewaris saya. Orang yang sibuk dengan ilmu agama itu pewarisnya saya. Jabatan tertinggi setelah saya itu para ulama. Santri itu ulama on the process. Jadi tanpa antum perlu memasukkan hal-hal seperti itu, ya. Santri itu sudah number one. Langsung hening tuh semuanya. Turun saya. Bodoh amat. Bodoh amat. Itu ilmunya Rasulullah tuh. Saya mau tanya, santri itu terkenal dengan saltonya atau dengan baca Qur'annya? Santri itu yang mau ditampilkan hafalan alfiyahnya atau hafalan lagunya. Jadi standarisasi santri itu bukan viral, ya Allah. Bukan. Itu yang harus kita sadari itu sama orang gitu. Nah inilah ya. Jadi itu bid'ah. Itu bid'ah dan harus dibenahi. Tapi kita udah sampaikan, itu salah. Kamu jangan bikin lagi. Kalau ente bikin lagi anak gak ridho. Bayangin coba, kita duduk di depan situ, perempuan pada joget. Gini. Betapa sabarnya diriku waktu itu tuh. Pernah juga maulid kayak begitu di Jakarta, lagi zaman pemilu tuh. Ada di depan panggung ya. Tuh perempuan-perempuan tuh ya, emak-emak, joget-joget nari-nari sambil kasidahan depan anak.
Langsung anak ketika kan ada calon, ya udahlah ya, perempuan, dia bilang, kita nih ini adalah peringatan untuk mendidik adab dan etika. Saya bilang, kita kagak usah nyalon. Kalau kita dalam acara maulid aja kita nggak beretika. Ini depan sini banyak orang-orang yang tahu agama, di depan sini disuguhin, mohon maaf, pantatnya perempuan. Tak gituin. Jadi buat apa kita bicara soal etika kalau kita merayakan maulid aja tidak dengan etika? Ini yang buat orang di luar, orang-orang yang nggak pernah ngerasain maulid itu benci sama maulid Nabi ya, yang seperti ini tuh. Jadi jangan sampai terjadi, dan kita harus tegas. Nggak bisa, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Fisorohah rohah. Fisorohah rohah. Di dalam keterus-terangan itu ada ketenangan. Benar nggak? Iya, harus begitu. Karena memang nggak boleh, agama ini jangan dijadiin guyonan. Ini agama bukan buat kita bercanda. Rasulullah ketika bicara soal neraka nangis, gemeteran. Ya Allah, cepat amat ya. Saya belum selesai, terus bagaimana terusnya? Ya. Saya harus izin karena harus ngajar lagi di Masjid Permata Kolbu ya. Nah, jadi terima kasih banyak. Kemarin nggak bisa hadir karena memang 8 hari di Kalimantan Selatan, pulang ke Jakarta 1 malam, paginya sudah pergi ke Sulawesi. Ya, jadi minta maaf, terima kasih banyak. Masjid Kuba selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.